Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Siti Hajara dari kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang nilai minimum dan nilai maksimum fungsi. Yang pertama, definisi. Nilai minimum adalah fungsi objektif yang menghasilkan nilai terendah pada daerah himpunan penyelesaian. Sedangkan nilai maksimum adalah fungsi objektif yang menghasilkan nilai tertinggi pada daerah himpunan penyelesaian. Selanjutnya, menentukan nilai minimum atau maksimum. Penentuan nilai minimum atau maksimum suatu fungsi didasarkan pada tes turunan kedua. Yang pertama, jika f double aksen x lebih dari 0, saat f aksen x sama dengan 0, maka nilai fx adalah nilai minimum di fungsi fx. Yang kedua, jika f double aksen x kurang dari 0 saat f aksen x sama dengan 0, maka nilai fx adalah nilai maksimum di fungsi fx. Dan yang ketiga, jika f double aksen x sama dengan 0 saat f aksen x sama dengan 0, maka tes turunan kedua gagal dan kembali pada prinsip turunan pertama. Langkah-langkah menentukan nilai minimum dan maksimum suatu fungsi. Yang pertama, menentukan turunan pertama atau f aksen x suatu fungsi. Yang kedua, turunan pertama suatu fungsi dijadikan pembuat 0. Yang ketiga, menentukan turunan kedua fungsi atau f double aksen. Yang keempat, memasukkan hasil dari turunan pertama ke turunan kedua untuk mengetahui pembuat minimum atau maksimum. Dan yang kelima, untuk mengetahui nilai minimum atau nilai maksimum, masukkan hasil turunan pertama ke fungsi awal. Agar mudah memahami, kita langsung ke contoh soal saja. Yaitu tentukan nilai minimum dari fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 3x pangkat 2 dikurangi 9x. Yang pertama yaitu langkah 1. Kita tentukan dulu turunan pertamanya, atau f aksen x sama dengan x pangkat 3, berarti turunan pertamanya 3x pangkat 2 dikurangi 3x pangkat 2 turunan pertamanya yaitu 6x dikurangi turunan pertama dari 9x yaitu 9. Dan langkah kedua, kita jadikan turunan pertama tersebut di pembuat 0, yaitu 3x pangkat 2 dikurangi 6x dikurangi 9 sama dengan 0. Nah, kita sederhanakan saja, jadi dibagi 3, yaitu 3x kuadrat dibagi 3 yaitu x kuadrat dikurangi 6x dibagi 3 yaitu 2x dikurangi 9 dibagi 3 yaitu 3 sama dengan 0. Sebenarnya ini karena masih berbentuk x pangkat 2, itu kita menentukan faktor-faktor dulu. Yang kalau dikali hasilnya min 3 dan kalau dijumlahkan hasilnya min 2. Yaitu kita dapat x min 3 dan x plus 1 sama dengan 0. Karena masih dalam bentuk sama dengan 0, jadi kita pindah ruaskan saja, berarti min 3 dipindah ruaskan menjadi 3 dan plus 1 dipindah ruaskan menjadi min 1. Nah, kita dapat berarti x sama dengan 3 dan x sama dengan min 1. Nah, selanjutnya langkah ketiga kita menentukan turunan kedua dari turunan pertama. Kan turunan pertamanya 3x pangkat 2 diturunkan lagi berarti menjadi 6x dikurangi 6x diturunkan menjadi 6. Nah, kita dapat nih turunan keduanya yaitu f double aksen x sama dengan 6x min 6. Supaya kita mengetahui ini tuh minimum atau maksimum sih dari faktor-faktor yang tadi sudah kita cari. Berarti kita substitusikan 3 ke x-nya, ke turunan kedua. Berarti
F double aksen X-nya kita ganti jadi 3 sama dengan 6 dikali 3 dikurangi 6. Nah, kita jumlahkan hasilnya 12. Nah, karena 12 lebih dari 0, maka ini tuh minimum karena lebih dari 0. Dan langkah terakhir supaya kita mengetahui nilai minimumnya berapa, kita substitusi 3 ke persamaan awal, ke fx. Berarti kita ganti x-nya menjadi 3, yaitu f3 sama dengan 3 pangkat 3 dikurangi 3 kali 3 pangkat 3 dikurangi 9 kali 3 sama dengan 3 pangkat 3 yaitu 27 dikurangi 27 dikurangi 27 sama dengan min 27. Jadi nilai minimum dari fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 3x pangkat 2 dikurangi 9x yaitu min 27. Seperti itu. Nah, supaya kalian mengerti, Rahma kasih latihan soal. Terima kasih, semoga bermanfaat. Bye-bye.